Banyak jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sangka, ahli bedah asal Perancis Maurice Bucaille mendapatkan hidayah setelah melakukan penelitian atas jasad Fir'aun. Dibesarkan di lingkungan agama Kristen, Maurice Bucaille mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas Prancis, dan termasuk mahasiswa yang berprestasi. Karirnya di bidang kedokteran yang semakin berkembang, membuatnya menjadi salah satu dokter bedah terkenal di Prancis. Pada pertengahan tahun 1975, sebuah tawaran dari pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir. Negara Eropa tersebut menawarkan bantuan untuk mempelajari, meneliti, dan menganalisis mumi Fir'aun. Tawaran itu disambut baik oleh pemerintah Mesir. Setelah direstui, mumi Fir'aun tersebut kemudian digotong ke Perancis. Bahkan, pihak Perancis membuat pesta yang sangat meriah untuk menyambut kedatangan mumi Fir'aun tersebut. Mumi Fir'aun itu kemudian dibawa ke ruang khusus di pusat purbakala Perancis, yang selanjutnya dilakukan penelitian sekaligus mengungkap rahasia di baliknya oleh para ilmuwan terkemuka dan para pakar dokter bedah dan otopsi di Perancis. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi ini. Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Maurice Bucaille memulai karirnya di bidang kedokteran pada 1945 sebagai ahli gastroenterologi. Dan, pada 1973, ia ditunjuk menjadi dokter keluarga oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Tidak hanya anggota keluarga Raja Faisal yang menjadi pasiennya. Anggota keluarga Presiden Mesir kala itu, Anwar Sadat, diketahui juga termasuk dalam daftar pasien yang pernah menggunakan jasanya. Sisa-sisa garam yang ditemukan di tubuh mumi Fir'aun oleh Maurice membuktikan bahwa Fir'aun mati tenggelam di laut. Namun yang menjadi pertanyaan di benak Maurice adalah, bagaimana jasad Fir'aun tetap utuh meski sudah ribuan tahun, dan ditemukan di laut. Salah satu rekannya berbisik, "Jangan tergesa-gesa, sebenarnya umat muslim telah berbicara mengenai tenggelamnya jasad ini." Saat itu Maurice mengacuhkan perkataan rekannya. Dia meyakini bahwa penemuan baru itu tidak akan terjadi kecuali melalui penelitian dengan menggunakan ilmu modern dan peralatan pendukung yang canggih. Kemudian salah satu seorang dokter bedah mengatakan, sesungguhnya Al-Quran kitab suci umat muslim telah menceritakan kisah tenggelamnya Fir'aun dan keutuhan tubuhnya setelah dia tenggelam di laut. Maurice Bucaille tercengang tak percaya dan heran mendengarnya. Dia bertanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi padahal mumi itu belum ditemukan hingga tahun 1898 Masehi atau kurang lebih 200 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran kitab suci umat muslim sudah menginformasikan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Menurut Maurice, hal tersebut mustahil, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin terjadi, padahal seluruh manusia termasuk juga bangsa Arab tidak mengetahui apapun tentang orang-orang Mesir kuno? Pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin berkecamuk di benak Maurice, membuat dia berpikir keras tentang Al-Quran. Maurice akhirnya duduk seorang diri mengamati mumi yang berada tepat di hadapannya seraya berkata, apakah logis bahwa mumi di hadapanku ini adalah Fir'aun yang mengejar Musa alaihi salam?
Meski telah mengajukan beberapa pertanyaan sangkalan terhadap informasi Al-Quran, dia tetap gelisah sampai-sampai tidak dapat tidur pulas. Dalam agamanya, kitab suci umat Kristiani, Injil Matius dan Lukas, memang menceritakan tentang tenggelamnya Firaun ketika mengejar Musa alaihissalam tetapi tidak menyebutkan keutuhan jasadnya. Esok harinya Maurice meminta kepada rekannya sesama ahli bedah untuk membawa kitab Taurat, kitab suci umat Yahudi. Rekannya membaca kitab Keluaran, Exodus, tetapi kitab ini tidak membahas tentang keutuhan jasad Firaun setelah tenggelam bersama bala tentaranya. Setelah program penelitian selesai, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Maurice memutuskan pergi ke Arab Saudi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Dia menghadiri konferensi yang membahas keutuhan jasad Firaun, dan ingin bertemu secara langsung dengan para ilmuwan Muslim di bidang anatomi. Ketika acara berlangsung, seorang ilmuwan Muslim berdiri dan membaca sebuah ayat yang berbunyi, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus 92. Tentu saja Maurice kaget dan tercengang. Dia semakin yakin kitab suci umat Muslim, Al-Quran berasal dari Tuhan semesta alam. Cahaya kebenaran Al-Quran merasuk ke lubuk hatinya. Maurice kemudian menulis buku, Bible, Quran dan Sains Modern, yang dalam pendahuluannya dia menulis, "Sejak awal, nilai-nilai ilmiah yang ada dalam Al-Quran telah mengherankan. Saya sama sekali tidak mengira bahwa dalam teks yang telah disusun semenjak 13 abad lalu itu, ditemukan keterangan tentang segala hal yang bermacam-macam, dan sangat cocok dengan pengetahuan ilmiah modern." Maurice juga berkata tentang kebenaran ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran pada akhir kalimat dalam bukunya, Studi Kitab Suci dalam Konteks Ilmu Pengetahuan Modern. Dengan melihat kepada tingkatan pengetahuan di masa Nabi Muhammad, tidak mungkin kebenaran ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah karangan manusia. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ada hikmahnya, dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video lainnya.